Cek, assalamualaikum teman-teman. Bagi yang udah menonton, silahkan di-share dulu ya. Kedengeran nggak? Boleh tes kehadirannya dong. Bagi yang udah menonton, silahkan di-share dulu ya. Saya tuh orangnya suka nyoba-nyoba aja. Ini kebetulan kemarin belajar dari YouTube disambungin ke mana? Ke Facebook kok Lola gitu, berat banget. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Cek. Gimana teman-teman, udah jelas? Oke, sekarang udah jelas ya. Ini ternyata internet wifi-nya ini yang error. Ya oke, silakan di-share bagi yang mau share. Ini bahasan cuman tes-tes aja sih. Nggak tahu mau ngomong apaan nih. Teman-teman boleh kalau ada yang mau bertanya silakan. Ini karena live ya, jadi pertanyaan yang tadi yang baru saja teman-teman komentar itu hilang semua. Jadi boleh tanya ulang, boleh komentar ulang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Anissa, ini udah jelas ya, insya Allah. Mbak Septi. Boleh di-share dulu, teman-teman. Ini karena ada kuisnya juga nih, berbau-bau hadiah. Boleh teman-teman share dulu ya, 5 kali ke beranda. Nanti bakal mbahasan cek ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, udah jelas belum? Mbak Luciana Hanita mau tanya inspirasi produk Latifa dan suka duka awal launching. Inspirasi produk Latifa ini dalam hal apa ya, Mbak Luciana? Inspirasi yang pertama tentunya Mbak San pastinya dong mau ngajak orang-orang buat hijrah ya. Jadi insya Allah kalau udah niatnya mau ngajak orang hijrah, insya Allah bakalan beda gitu hasilnya. Kalau untuk suka duka awal launching pasti banyak ya, dan semua itu ada di buku dari doyan gratis jadi pebisnis. Jadi buku ini emang rekomendasi banget buat teman-teman yang baru mengawali jadi marketer, kemudian bertahap jadi reseller, kemudian naik jadi agen, dan kemudian upgrade jadi produsen. Nah, di buku ini dibocorin semuanya. Jadi Mbak San tulis proses-proses awal Mbak San berbisnis. Terus jadi menaiki anak tangga lah intinya.
Mbak San itu awalnya itu emang dulunya juga awal-awal bisnis itu adalah quiz hunter ya, doyan gratisan Mbak San juga. Nah, dari situ akhirnya terinspirasi sama orang-orang pebisnis pada awal mula di saat menyelami dunia Facebook itulah Mbak San jadi tertarik kok orang pada bisa ya jualan online gitu. Akhirnya Mbak San coba-coba deh jadi marketer. Terus kemudian habis itu upgrade dari marketer udah langsung memberanikan diri jadi reseller, jadi nyetok sedikit-sedikit. Mbak San punya uang 1 juta itu diinvestin ke vendor kayak jual speaker Quran dulu. Nah, terus dari invest seperti itu baru deh Mbak San coba upgrade jadi agen. Terus lama-lama jadi agen gamis. Perjuangannya sih diceritain semua di buku ini nanti. Gimana teman-teman? Ada yang nanya lagi? Mbak San di sini cuma mau tes live aja, mau nemenin teman-teman yang lagi nganggur. Jadi boleh di-share dulu. Kalau teman-teman mau ikutan nonton. Ya, sharing-sharing aja. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya, silahkan ya. Mumpung Mbak Sannya lagi nganggur, nggak ada kerjaan. Si adik bayi kebetulan lagi tidur dia. Terus kalau semalam Mbak San iseng ya mau live gitu. Coba-cobalah live di Facebook kali bisa gitu. Dan akhirnya setelah coba-coba ya udah deh. Ternyata bisa gitu. Kayak orang-orang gitu, kayak Kang Dewa Eka Prayoga itu kan kayak gini live-nya ya. Lumayan rada keren sedikit. Jadi emang tahapan saya itu prosesnya emang lama ya. Saya tuh bukan gimana-gimana karena emang proses bisnis itu nggak seinstan mie Indomie ya. Bahkan Indomie aja juga perlu direbus gitu. Jadi ada butuh proses yang harus dilewati. Kalau misalnya teman-teman saat ini emang masih galau ya menemukan passion tentunya. Passion itu hobi gitulah. Hobinya Anda itu di mana gitu? Hobinya teman-teman tuh di mana? Apa suka jualan herbal? Apa suka jualan kosmetik? Kan kita nggak tahu. Jadi teman-teman jalanin aja itu semua ketika teman-teman cocok gitu ya. Misalnya setelah teman-teman coba gitu jualan kosmetik ternyata laris gitu ya. Kalau misalnya laris ya udah lanjutin aja. Nah, ditekuni, jangan campur-campur. Kalau misalnya udah kebukti teman-teman berhasil menjual gitu ya. Misalnya dalam minggu pertama teman-teman bisa menjual 2 sampai 3 pieces produk gitu ya. Nah, itu udah langsung aja gitu ditancap habis lah, upgrade jadi reseller gitu. Nanti dari situ market Anda gitu ya, market teman-teman bakalan terbentuk gitu. Nanti bakalan pelanggan pelanggan Anda itu semuanya juga bakalan nyamperin lah, karena namanya rezeki pasti nyamperin gitu. Nah, terus di sini kok sampai akhirnya tergiur ke dunia fashion, Mbak? Yaitu dia awalnya ya Mbak San itu awalnya itu dari quiz hunter ya, Mbak San ulangi, Mbak San itu dari quiz hunter ya, kemudian naik gitu ya jadi seorang marketer. Karena pada awalnya Mbak San itu tertarik dulu di tahun sekitar 2016-2017 itu lagi rame-ramenya jualan speaker Quran. Pasti teman-teman tahu ya. Speaker Quran yang di dalamnya itu ada puluhan suara murotal Quran dan itu emang Mbak San banget gitu ya, Mbak San suka. Nah, kemudian akhirnya Mbak San upgrade lah jadi marketer tersebut. Kemudian waktu itu ketemu ya sama
bukan produsen sih, sama vendor ya, yang emang dia nyetoknya banyak banget. Kemudian beliau ngadain giveaway. Nah dari situ Mbak San tertarik. Wah, giveaway ini harganya kan 360.000 ya speaker Quran itu. Kebayang dulu Mbak San itu gaji cuma 500.000. Ya, gaji suami cuma 500.000, sedangkan Mbak San gaji waktu itu cuman 500.000 juga lah, sama dari ngajar itu ya, dari ngajar. Mbak San ngajar, suami juga sama-sama ngajar. Jadi emang basic kita ini emang apa sih, suka menyampaikan gitu ya, suka ngomong gitu. Emang basic kita nih guru gitu ya. Nah kemudian setelah itu Mbak San coba fokusin gitu ya. Kemudian tiba-tiba vendor itu bilang gini, Mbak Sania mau nggak kalau dikasih komisi 50.000? Pada waktu itu ngomong gitu ya. Hah, 50.000? Yang bener aja, gede banget Mbak. Nggak apa-apa, jadi saya yang nyetok, kamu yang jadi tim admin saya, ngomongnya begitu. Terus kamu nanti saya ajarin, kamu harus buka tim marketer di bawah bimbingan kamu ya gitu, ngomongnya begitu ya awalnya. Nah terus ya udah, setelah Mbak San setuju gitu sama beliau, akhirnya Mbak San langsung action aja, nggak dulu sama sekali nggak tahu ilmunya ya. Nah terus habis itu Mbak San sama sekali nggak nyetok ya, sama sekali nggak punya duit. Terus habis itu Mbak San di situ cuman modal keberanian aja, karena dulunya Mbak San ini adalah quiz hunter ya, kuter. Jadi sekali lagi Mbak San ini adalah pemburu kuis juga ya, suka gratisan, doyan gratisan berdasarkan pengalaman. Karena Mbak San suka menang gitu ya di beberapa event ya, suka menang di beberapa event. Kemudian jadilah nama Mbak San ini lumayan, orang-orang kalau dengar nama Sania Latifah itu udah familiar lah. Nah terus setelah ditawarin komisi 50.000 itu, Mbak San bilang, oke Mbak, nanti saya bakalan rekrut marketer di bawah bimbingan saya gitu. Nah akhirnya Mbak San jalanin 10 orang masuk ya, 10 orang marketer masuk, dikasih tuh komisi bagi siapa aja yang bisa ngejualin speaker Quran di Mbak San gitu ya. Mbak San kasih komisi 20.000 dan itu free ongkir pada waktu itu ya. Coba siapa yang nggak tergiur, harga 360.000 speaker Quran, dapat 30 kori lengkap ya, 30 kori syekh ya pada waktu itu. Dan kemudian dapat free ongkir juga. Terus servisnya juga pakai bubble wrap ya, insya Allah aman. Ya udah deh, akhirnya 10 orang masuk jadi marketer. Dari situ Mbak San berkembang lumayan ya, alhamdulillah. Terus akhirnya dibekalin sama vendor tersebut buku ya, pada waktu itu rebutan buku gitu. Akhirnya Mbak San dikasih buku bisnis, dan di situ ternyata penulisnya adalah Kang Dewa Eka Prayoga. Akhirnya dari situ setelah Mbak San baca buku gara-gara Facebook judulnya ya. Dulu juga Mbak San juga jualan buku ya, jualan bukunya Kang Dewa. Terus habis itu dari situ Mbak San beranikan upgrade jadi reseller, nyetok sedikit-sedikit. Terus ya tahu sendirilah yang namanya proses, akhirnya banyak market yang mendekat gitu ya. Karena Mbak San jalanin marketingnya juga, Mbak San coba-coba untuk bersosialisasi, untuk komentar, kemudian coba juga ngikutin pola dari ownernya gitu ya, pola dari vendornya, ngadain giveaway kecil-kecilan gitu. Nah dari situ Mbak San akhirnya ya tertarik gitu jadi agen. Dulu belum merambah dunia fashion ya. Dulu tuh Mbak San masih jualan speaker Quran aja. Dari situ fokus, akhirnya nyetok sampai puluhan, 100 pieces gitu ya. Nah ngumpulin dari gaji suami. Ya alhamdulillah lama-lama laris, alhamdulillah. Kemudian kenapa kok sampai tergiur ke dunia fashion? Pada waktu itu ada owner juga, tapi brandnya nggak bisa Mbak San sebutin di sini. Pada waktu itu Mbak San ngikutin giveaway-nya juga, karena nggak fokus ya.
padahal lagi jualan speaker Quran tuh, padahal lagi asik-asiknya jualan speaker Quran, ngelihat gamis, cantik banget gamisnya. Akhirnya Mbak San ikut tergiur juga ikutan giveaway, karena emang dasar Mbak San ini sukanya doyan gratisan. Ya wes, jadinya Mbak San akhirnya ikutan kuis tersebut, jadinya personal branding Mbak San di Facebook berantakan gitu ya, karena bekas nge-share gitu, nge-share beliau gitu, nge-share. Nah, akhirnya Mbak San menang walaupun jadi pemenang kedua gitu. Tahu sendiri kalau kita mau menang ya, kalau kita mau menang itu otot pengen menangnya Mbak San nggak kira-kira gitu ya. Pokoknya sampai di-share lah, komen, pokoknya nge-tag ownernya, pokoknya nggak kira-kira. Tapi Mbak San di situ fokus, cuman ke dia aja gitu nyarinya. Misalnya kayak Anda nih lagi nyari gamis gratisan dari Mbak San. Nah, itu fokusnya ke Mbak San aja, nggak nge-share kuis orang lain gitu. Jadi fokusnya ke dia aja gitu. Jadi nggak berubah-ubah kalau udah fokus ke Mbak San gitu. Ini contoh aja gitu ya. Kalau udah ke owner itu, ke brand satu itu, Mbak San fokus ke dia aja gitu. Mbak San emang orangnya nggak bisa move on-an gitu orangnya. Kalau udah suka sama orang, Mbak San bakalan fokus sama dia gitu. Nah, dari situ Mbak San akhirnya tergiur di dunia fashion. Ya, tahu sendiri lama-lama Mbak San itu orangnya emang pinter ngerayu ya. Tapi bukan maksudnya mau ngapusi ya, kata orang ngapusi, katanya apa sih, belgedes apa istilahnya katanya. Tapi maksud Mbak San itu emang beneran kepepet, nggak punya duit. Akhirnya Mbak San ngomong ke ownernya, boleh nggak kalau saya ngiklanin dulu gitu. Nah, dari situ ya pokoknya Mbak San sangat berterima kasih sekali dengan owner tersebut ya. Alhamdulillah Mbak San dikasih kesempatan buat jadi agennya, agen tanpa modal bahkan ya. Agen tanpa modal. Dari situ Mbak San bilang, ya terima kasih banyak gitu atas kebersamaannya gitu selama ini. Akhirnya Mbak San sambil melakukan ya, pokoknya learning by doing, pokoknya sambil melakukan Mbak San sambil terus belajar. Mbak San sekaligus kepoin owner ini, owner brand satu ini. Nah, kemudian Mbak San selalu kepoin postingannya Kang Dewa Eka Prayoga. Jadi setiap bulan Mbak San itu selalu investasikan satu buku, yang dimana dari buku tersebut Mbak San belajar gitu ya. Mbak San gak bakalan berhenti yang namanya belajar. Bahkan sampai sekarang juga Mbak San masih belajar, karena emang belum tahu banyak sih ya, belum bisa seperti Kang Dewa, tapi mudah-mudahan bisa nyusul. Pengen banget jadi beliau gitu ya, tapi mudah-mudahan bertahap lah insya Allah. Memang Mbak San ini orangnya slow banget, santai gitu, jadi nggak ngoyo lah, orang punya anak 5 kok, sambilan gitu, jadinya sambil ngurusin bisnis, sambil belajar, jadi ya santai aja. Intinya hubungan kita sama Allahnya itu nggak kurang sama sekali, tahajud hayu, duha hayu gitu ya. Jadi hubungan ke Allah jangan sampai kita lupain juga. Oke, di sini saya mau nyapa juga. Ini ada Mbak Nafisa, waalaikumsalam. Mbak Ani, Lavigne, waalaikumsalam warahmatullah. Mbak Sri, waalaikumsalam. Mbak Nafisa, ya, waalaikumsalam Mbak El. Saya ini tinggalnya di Bontang, Kalimantan Timur. Tapi sayanya ini punya bisnisnya di Cilegon, Banten. Coba bayangin siapa yang ngurusin di sana. Tentunya adik-adik saya dong, sama admin satu ya. Sekarang saya juga lagi nyari admin. Lagi nyari admin yang deket, yang dari rumah, yang bisa disuruh-suruh. Oke, Mbak Sri, Mbak San, apa kabar? Yes. Saya baik-baik saja, alhamdulillah. Alhamdulillah baik-baik saja. Bagi tipsnya dong Mbak, biar konsisten posting. Sebenarnya konsisten posting itu nggak harus posting terus posting gitu. Tapi kita posting pakai ilmu ya, jangan sekedar posting, tapi di situ juga kita harus lihat gitu ya, isi dari postingan tersebut apa. Mancing
mancing komentar kah gitu ya, mancing orang berkomentar, mancing orang untuk membeli gitu ya, kita harus belajar copywritingnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita udah sambil belajar gitu, sambil posting, kalau kita misalnya udah bisa udah bisa nulis intinya gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa nulis, terus yang diposting apa? Mau posting apa? Mau posting begini hard selling gitu. Ya ini gambar HD Isnan gitu ya. Harganya 139.000 lagi promo bla bla bla. Aduh, bosen banget itu orang pasti ngeliatnya juga. Bukannya kenapa-napa ya. Orang kita jualan juga harus pakai ilmu ya. Jadi seenggaknya kita bisa seenggaknya kita bisa mana tadi ya? Seenggaknya kita bisa melatih tulisan kita gitu ya. Tar dulu bentar. Jadi kalau misalnya kita lagi iklan ya, kita bisa mancing pertanyaan. Misalnya kita bisa perbaiki lagi copywritingnya. Mbak boleh komen dong, Mbak suka warna merah apa warna biru gitu. Ya, jadi itu dilatih terus. Kemudian Mbak Sri harus aktif di beberapa komunitas ya. Mbak Sri ini harus aktif di beberapa komunitas, kemudian ketemu orang-orang baru, belajar, masuk ke kelas online, cari yang hanya bayarnya seikhlasnya. Saya sangat merekomendasikan untuk teman-teman masuk ke grup komunitas di Facebook Ibu-Ibu Doyan Bisnis ya, dan di situ vendornya adalah Teh Indari Mastuti, dan saya recommended banget karena beliau semangatnya Masya Allah luar biasa. Jadi teman-teman harus ketularan semangatnya dari beliau. Jadi teman-teman kalau misalnya sekarang teman-teman lagi capek gitu ya, udah posting terus tapi kok enggak closing juga gitu ya. Nah itu teman-teman bisa perbaiki dari copywritingnya, dari cara nulisnya, dari kita posting itu kalau bisa teman-teman cerita aja gitu ya, semampunya gitu ya. Misalnya teman-teman mau posting home dress ya. Aduh, bangun tidur saya pakai home dress ini kok kayaknya muka kucel banget, tapi kalau ngelihat home dressnya masih halus adem gini kok jadi kerasa lebih cantik dari biasanya ya gitu ya, gitu. Nanti di akhirnya kamu mau ikutan juga ngerasa cantik pas bangun tidur, pakai home dress ini aja gitu, misalnya pakai home dress beauty aja gitu, sekalian iklan gitu ya. Ya gitu pokoknya bercerita ngalir aja ala-ala emak-emak atau ala-ala biasa lah pokoknya. Emak-emak tuh sukanya yang ngalir gitu, sukanya yang ngalir aja. Jadi insya Allah Mbak Sri udah bagus, udah posting terus. Saya lihat juga tadi udah kepoin Facebooknya. Mbak San sangat mengapresiasi ya Mbak Sri Juniati, Masya Allah. Insya Allah bisa diperbaiki lagi dari bahan postingannya, kemudian dari interaksinya. Ini sedikit ilmu, kalau teman-teman lagi jualan, teman-teman juga harus aktif komentar di friend list Anda sendiri. Per hari rutin sebanyak 30 akun. Ayo, siapa yang sanggup? Kemudian setelah komen aktif, jadi targetnya Anda itu bukan mau pamer, bukan mau pamor, bukan mau cari muka sama si yang posting tersebut, tapi Anda itu cari perhatian ke teman-temannya yang berkomentar yang ada di situ gitu. Jadi nama Anda gitu ya, nama Sania Latifah itu udah familiar didengar gitu. Jadi dari situ Anda sudah bisa mendapatkan intinya mendapatkan kepercayaan, itu yang paling penting, mendapat trust ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sering nongol, kalau teman-teman mau fokusnya di Facebook ya, seperti Mbak San yang sudah Mbak San jalani pada saat ini, kalau teman-teman mau fokusnya di Facebook, jadi jangan sampai kehilangan waktu di Facebook ya. Insya Allah ilmu-ilmunya udah Mbak San share, jadi teman-teman sekarang waktunya download Telegram, masuk ke channel Kabila University, di situ dibocorin dari caranya bagi waktu, dari caranya
posting, kemudian kata-kata pembuka, misalnya pada awal copywriting misalnya begini, bayangkan, atau misalnya dan ternyata, itu pada awal-awal kalimat itu diajarin copywritingnya kayak gitu. Jadi bikin orang kepo, caption pertama itu pada baris pertama tuh bikin orang kepo gitu ya. Jadi begini, coba bayangin kalau misalnya teman-teman pakai gamis Latifah yang warna ini. Nah, begitu-begitu itu ada kata-kata pemula yang bikin orang stop untuk scrolling gitu ya. Jadi kata perhatiannya itu ada, kata attentionnya itu ada gitu. Gitu ya teman-teman. Oke, saya mau menyapa lagi di sini Mbak El. Masya Allah, semoga bisa jadi agen bahasan untuk daerah Lampung. Wes nggak usah jadi agen. Jadi reseller, jadi marketer aja langsung, coba-coba jualan tanpa stok, tanpa modal, jadi teman-teman udah langsung posting. Dan komisinya 25 sampai 50.000 Mbasan kasih. Oke, Mbak Rina, saya suka ngeluh Mbasan kadang sepi pembeli. Kalau misalnya kita udah praktek gila-gilaan, udah action gila-gilaan ya, udah actionnya udah brutal dari Andanya ini, maksudnya gini loh, Anda suka ngeluh kalau misalnya sepi pembeli, lalu coba cek usahanya udah sampai mana gitu. Coba kontaknya udah berapa. Kalau misalnya kontaknya ada 10.000 kontak WA-nya, Mbasan acungin jempol kalau misalnya Anda boleh ngeluh lah kalau nggak ada pembeli. Karena kalau misalnya Anda sudah pintar mendatangkan orang ke WhatsApp Anda gitu ya, itu artinya Anda udah pandai untuk mencari calon pembeli dari 10.000 kontak tersebut ya. Admin Basan itu udah hampir 12.000 per hari ini ya kontaknya, dan alhamdulillah per hari itu ada aja penjualan. Paling bersih itu 200.000 profit ya, alhamdulillah, untuk gamis jersey, mukena, campur-campur. Jadi yang penting Basan di sini fokusnya hanya di produk gamis, home dress, dan mukena gitu. Udah nggak ada yang lain gitu. Jadi kalau misalnya Anda masih ngeluh gitu ya, kalau misalnya sepi pembeli, itu berarti Anda belum pintar dalam mendatangkan calon pembeli ke WhatsApp Anda. Caranya gimana Basan? Caranya ya Anda harus aktif di Facebook. Kalau Anda mau fokus ke Facebook ya, teman-teman bisa harus sering nongol gitu ya. Seperti yang tadi Basan bocorin ya. Pokoknya harus aktif di komunitas, kemudian ketemu orang baru, belajar, investasi meskipun hanya 30.000 sampai 100.000. Itu di kelasnya Teh Indari banyak banget yang bayar seikhlasnya loh kalau kalian pantenginnya. Apalagi kelas BOW ya, dan itu BOW itu bimbingan optimasi WhatsApp. Jadi teman-teman bisa diajarin sampai bisa menghasilkan di situ. Pokoknya keren banget, timnya juga banyak. Jadi Mbasan recommended Anda ini harus masuk ke komunitas ibu-ibu doyan bisnis. Dan jangan lupa Mbasan juga punya grup ya, yaitu komunitas bisnis Latifah. Walaupun saat ini masih adem ayem, belum aktif. Mbasan baru coba live ini loh. Jadinya bukan ketinggalan zaman ya, emang Mbasannya yang gaptek baru belajar, kemudian kebetulan adik bayinya lagi tidur gitu. Dianya udah ngantuk banget tadi, jadi alhamdulillah ya sudahlah, kalau udah tidur tahu sendiri bayi mah sampai jam 10 kali baru bangun. Oke, Mbak Suhrub El Habibah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiat manajemen ngiklan yang jitu tapi nggak ganggu dalam hal apa? Dalam hal rumah tangga. Kalau misalnya resep yang pertama yang harus Anda lakukan itu adalah izin suami loh ya. Jadi kita ini sebagai seorang ibu rumah tangga, kalau misalnya kita udah izin sama suami, udah izin sama anak, kalau misalnya kita komunikasi ke anak, Umi mau iklan dulu ya pagi-pagi, udah tahu kan jamnya Umi ngiklan, misalnya begitu ya. Terus suami juga udah ngerti, seperti Mbasan yang udah Mbasan rasakan gitu ya. Jadi suami Mbasan ya udah ngerti kalau jam segitu ngiklan, jam segitu nulis, jam 9 itu udah waktunya masak gitu ya.
terus waktunya sholat, waktunya baca Al-Quran, waktunya ke Allah, itu emang harus dibikin gitu ya job desk listnya. Sebagai ibu pebisnis sekaligus ibu rumah tangga, apalagi yang udah punya anak banyak kayak Mbak San gini. Jadi tips jitu kalau buat yang nggak ganggu rumah tangga sih, kembali lagi ke diri kita sendiri ya. Kalau misalnya diri kita nggak bisa ngatur waktu, ya pasti bakalan merasa terganggu terus gitu. Mau ngiklan ntar anak ganggu, kita nggak tahu prioritas yang mana, kemudian kita jadi mengabaikan anak nangis padahal tuh BAB udah acak-acakan misalnya begitu ya. Kita nggak tahu prioritas, padahal kalau kita udah nyebokin anak, udah ngurusin anak, udah kenyang dianya, kemudian kita ngiklan lagi, itu kan udah anteng. Jadi kita nggak perlu merasa terganggu lagi kalau anak-anak udah anteng mah gitu. Jadi seperti itu ya Mbak Zuhrub, mudah-mudahan bisa belajar lagi, bisa explore lagi, Mbak Zuhrub bisa baca-baca lagi di channel Kabila University. Teman-teman, namanya pebisnis ya, kita ini memerlukan beberapa pendukung ya, seperti aplikasi tambahan gitu ya, Telegram. Dan Basan juga bakalan rekomendasi banget kalau Anda itu sebagai pebisnis itu, kalau misalnya pebisnis pemula itu, kalau disuruh vendornya download Telegram, ya udah download, jangan bandel. Kalau disuruh download ya udah download. Kalau disuruh baca-baca sambil belajar, sambil melakukan learning by doing. Begitu ya teman-teman. Ya Mbak Lucy, baru tahu loh Mbak Sania tinggal di Bontang. Salam kenal. Saya dari Bulungan Kaltara. Iya, saya ikut suami kerja, jadi nggak bisa nih saya ini mau ke Cilegon, mau live produk-produk Mbak San, orang ada di sono produknya. Ini Mbak San cuman pakai ini nih, apa sih, home dress. Ini juga nih ya, baju apa nih namanya, baju home dress Salas. Ini Mbak San pakai home dress Isnan ya, dari bahannya juga lembut banget ya. Oke, kelihatan gak sih? Kelihatan gak kalau Mbak San lagi pakai home dress Salas ini? Kelihatan gak ya? Mbak San lagi pakai home dress Salas. Oke, kelihatan. Dan ini Mbak San juga pakai home dress Isnan. Bukan lagi pakai, maksudnya lagi apa sih? Bentar, ini casannya habis lagi. Wes, mak banget lah. Casannya habis. Bentar ya. Ini Mbak San live-nya lewat laptop. Ya, sampai mana tadi ya? Iya, Mbak San nggak bisa live produk langsung, tapi Mbak San pakai dong. Ya, kelihatan ya Mbak San lagi pakai home dress Salas. Dan memang pakai home dress Isnan yang terbukti super adem. Cuman Mbak San nggak bisa promosiin karena terbatas kameranya. Ya, begitu Mbak Lucy. Mbak Nova, waalaikumsalam warahmatullah. Mbak Indah, wah harus belajar nulis ya. Emang harus praktek. Langsung praktek aja, tapi bercerita aja, bukan maksudnya nulis secara ilmiah ya. Tapi nulis-nulis ngalir. Seperti kita saat bercerita dengan suami itu loh, kayak gitu aja. Cerita-cerita aja ngalir, cerita ngalir. Jadi cerita kejadian yang sedang terjadi di depan mata Anda gitu. Misalnya lagi nyapu sambil pakai home dress ini, adem gitu misalnya gitu. Ya ngalir aja gitulah. Terus Mbak Ria, Mbak gimana caranya dapat target pasar yang pas? Misalkan jual produk branded dan mahal supaya dilihat oleh orang yang tepat, itu gimana ya Mbak caranya? Kalau masalah target market yang pas ya, misalnya kita jualan produk branded, itu sebenarnya gampang loh nemuinnya. Ibu-ibu pebisnis kayak Mbak San gini kan banyak.
orang yang beli produk branded itu owner-owner loh. Jadi Anda itu harusnya nge-add-in orang-orang pebisnis juga, penjual juga ya. Dan tentunya dia memang aktif di dalam Facebook. Teman-teman bisa lihat nih tipe-tipenya, misalnya ada seorang public figure, ya bukan public figure sih, maksudnya dia memang terkenal di kalangannya, di timeline Facebook dia, misalnya kelihatan rame, dia pakai baju branded. Nah, kemudian Anda aktif aja di kolom komentarnya beliau. Nah, itu juga target market. Add-in aja tuh teman-temannya. Kita bukan lagi mencuri ya. Kita lagi berjejaring. Kita lagi apa? Kita lagi bersosialisasi gitu ya. Bukan maksudnya kita mau add-in orang-orang yang berkomentar di public figure tersebut kemudian kita mencuri marketnya, bukan ya. Itu salah besar kalau ada orang yang bilang kalau itu adalah mencuri market, bukan ya. Kita lagi berjejaring, lagi bersosialisasi. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca di ebook. Jadi apa sih cara menghasilkan lewat Facebook, itu Mbak San nanti share deh di Kabila University di channel, nanti Mbak San share ebooknya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau berhasil jual produk mahal, itu Mbak San sarankan Anda itu harus menggait owner-owner besar tentunya. Itu kemarin Mbak San nemu ada yang beli baju Mbak San, baju Latifah itu owner ini apa sih, kurma kalau nggak salah, owner kurma, owner, pokoknya intinya bukan pebisnis baju ya, tapi banyak pebisnis makanan, pebisnis emas gitu ya, pebisnis buku, itu banyak loh, bukan pebisnis pakaian aja gitu ya, banyak pebisnis seperti kita, cuman beda bisnis gitu. Nah, itu Anda harus add-in followersnya yang aktif di komentar owner tersebut begitu. Itu salah satu trik ya. Kalau untuk yang lain-lainnya itu hanya sebatas edukasi, seperti misalnya kita misalnya pendapatan hanya sekitar 5 juta, 3 juta sampai 5 juta. Nah, misalnya ibu rumah tangga kita, sedangkan kebutuhan juga banyak gitu ya. Nah, kalau orang-orang yang kelas middle gitu ya, kelas menengah, itu bisa diedukasi gitu ya, karena mereka juga butuh menabung, punya kebutuhan lain, bayar listrik, bayar anak sekolah. Nah, dari situ kita bisa ngerayu mereka untuk menabung lah intinya teman-teman, tapi harus terus aktif edukasi gitu ya, bahwa ini produk bisa membayar DP dulu 50%, nanti bulan depan baru dikirim kalau produknya udah lunas begitu. Itu kalau teman-teman mau mengedukasi ke kelas middle. Tapi kalau udah kelasnya tingkat artis ya, seperti owner-owner pebisnis kurma, pebisnis madu, itu mah cash juga encer aja dia mau beli gitu ya, atau enggak dia memang seorang wanita karir yang memang dia punya kantor, terus atau dokter yang dia memang memiliki maksudnya dia memang berjiwa muslimah banget, syar'i gitu pakaiannya, intinya begitu. Jadi itu bisa teman-teman kepoin aja, misalnya kan ada dokter Ferihana itu ya, itu kan terkenal dokternya. Nah, kalau misalnya ada orang-orang yang berkomentar aktif di situ, nah add-in aja. Tapi dokter sekarang juga jualan baju juga sih, jualan gamis. Ya pokoknya itu banyak sih, banyak. Yang penting kita sebagai pebisnis, sebagai orang yang menjual produk branded tersebut, mau mengedukasinya. Kalau Anda sendiri saja malas untuk edukasi, untuk ramah, misalnya udah ada orang yang tertarik, kemudian saat teman-teman closingin di via WhatsApp, via chat gitu ya, kalau misalnya teman-teman malas untuk edukasi, ya mereka juga malas juga buat beli gitu ke Anda. Jadilah penjual yang menyenangkan gitu ya, beri kabar gembira dulu buat mereka gitu ya, sehingga mau bertransaksi dengan Anda gitu. Kalau Anda sendirinya aja nggak mau aktif di story WA, nggak mau aktif di Facebook, ya jelas mereka bakalan ragu, bakalan skeptis dong jadinya, mau beli ragu, mau maju mundur gitu, jadi nggak mau beli deh akhirnya.
Oke, lanjut lagi. Permataku, ini namanya Permataku. Diganti nama asli dong. Ya, waalaikumsalam. Mau tanya, faktor apa sajakah yang diperlukan agar produk sesuai dengan keinginan konsumen? Teman-teman bisa langsung tes aja sih, kira-kira produk yang paling laris itu apa. Sekarang menurut Mbak San yang paling laris itu adalah produk kosmetik, fashion, gamis, home dress, itu yang lagi laris ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman merambah ke dunia kuliner, makanan, nah itu juga lebih bagus. Jadi paling capeknya ya di produksi ya kalau soal makanan. Oke, Mbak Munif, cara biar omset masukan lebih banyak gimana? Sudah follow Telegram tapi maksudnya ini apa nih? Belum pernah dicolek sama sekali. Saya bingung dengan pertanyaannya. Oke Mbak Rina, Mbak San, awal berjualan selalu semangat, alhamdulillah ramai pembeli. Tapi makin kesini makin males karena pembeli semakin berkurang. Mbak San, apa trik supaya semangat tetap on walau sedang down pembeli? Kalau misalnya teman-teman down ya, karena makin kesini makin gak ada pembeli, itu artinya Mbak Rina bisa cari komunitas baru ya, biar Mbak Rinanya ini bisa semangat lagi. Mbak Rina bisa belajar di komunitas ibu-ibu doyan bisnis. Ini rekomendasi dari Mbak San ya. Mbak San gak lagi ngiklanin, tapi emang Mbak San ikut kelasnya juga di situ. Kalau misalnya Mbak Rina udah ikut gitu kelas di situ, salah satunya yang direkomendasikan Mbak San itu adalah kelas BOW, bimbingan optimasi WhatsApp. Nah, kalau teman-teman gabung di situ, teman-teman bisa dapat 500 sampai 1000 kontak chat 1000 kontak WA dalam waktu 1 bulan itu. Karena yang tergabung di komunitas tersebut adalah calon pebisnis, memang orang-orang yang punya uang gitu ya. Dan memang membutuhkan produk tambahan lainnya, misalnya seperti teman-teman kalau misalnya jualan ciput, itu pasti bakalan dicari orang kalau teman-teman bisa ngiklanin ke mereka itu. Jadi kalau misalnya kita pas awal jualan itu alhamdulillah ramai pembeli, kemudian setelahnya malah makin kesini malah makin sepi, itu artinya Anda kurang berkomunitas gitu, kurang berjejaring, kurang bersosialisasi, kurang nambah kontaknya. Dan cara agar pembeli lama Anda mau beli lagi, itu Anda harus menyambung silaturahmi ke beliau gitu ya. Kalau misalnya pengen pembelinya itu yang dulunya itu beli lagi, nah teman-teman kalau mau ya harus ngajak mereka menjadi tim untuk menjadi tim penjualan Anda, begitu caranya. Kendala paling sering di ongkir Mbak, ongkir kalau dari tempat saya itu lumayan, jadi target market mundur. Kalau misalnya Mbak Lucy itu berfokus untuk beriklan hanya di daerah Kalimantan saja, ya pasti Mbak Lucy nggak akan tambah-tambah penghasilannya. Coba diluasin lagi mindsetnya bahwa kita bisa menjual ke seluruh Indonesia, apalagi seluruh agen ya, baik di berbagai agen manapun itu bisa melakukan pengiriman ke seluruh Indonesia. Jadi kalau Mbak Lucy bisa merambah orang-orang tersebut, bisa menjual di luar Kalimantan, itu justru lebih bagus. Apalagi kalau misalnya kita bisa jualan di daerah Pulau Jawa. Bahkan kebanyakan malah ini, maksudnya jual di Pulau Jawa dibanding daerah Bontang ini. Oke. Mbak Bella, Mbak mau tanya cara membangun reseller yang aktif dan solid gimana? Mbak San aja juga masih belajar kalau soal itu. Ini baru coba live nih, baru nyoba-nyoba. Kalau masalah biar resellernya aktif dan solid ya kasih reward dong. Kasih pulsa misalnya 100.000 bagi siapa aja yang bisa mencapai omset 20 juta misalnya gitu. Udah semangat itu. Kalau kayak gitu. Atau misalnya mau bangunin grup gitu ya. Grupnya misalnya grup tim Anda itu, misalnya Anda udah punya tim. Kemudian tim Anda sepi. Ya cara bangunin mereka ya
kasih pulsa, kasih tebak-tebakan. Misalnya Anda mau launching produk baru, tinggal di-share aja. Nih siapa yang tahu nama dari home dress yang bakalan launching ini? Misalnya teman-teman kasih display dulu gitu ya. Nih gambarnya diabu-abuin warnanya misalnya gitu. Bagi yang bisa beruntung tebak namanya, misalnya dikasih clue. Depannya T, belakangnya S misalnya gitu. Ayo tebak siapa yang tahu namanya gitu. Misalnya dari sahabat Nabi atau dari sahabiah misalnya gitu. Itu tinggal kasih tebak-tebakan, kemudian dikasih hadiah pulsa, bangun lagi deh. Mau gratis, mau pulsa misalnya gitu. Ntar pada jawab. Nah dari situ setelah kita udah membangun emosinya, membangun ketertarikan mereka untuk berkomentar di dalam grup, ya nanti juga lama-lama bakalan kepo, ini Mbak Bella lagi jualan apa ya sekarang gitu ya. Begitu udah kepoin, misalnya wah lagi aktif jualan home dress nih, ikutan jualan nah dari situ deh. Dan Mbak Bella juga harus menjadi public figure untuk tim reseller Anda. Kalau misalnya Anda sendirinya aja nggak aktif gitu ya bagaimana mereka mau juga aktif? Kebayang ya? Kalau misalnya diri Anda saja tidak aktif untuk menjadi public figure untuk mereka gitu ya, menjadi public figure mereka yang bagus, yang baik, ya pasti tentunya mereka juga males-malesan untuk jualin produk Anda gitu. Oke, gimana cara baca pasar? Ramenya di produk apa? Mbak Indah Wahyuni. Gimana cara baca pasar ya? Ramenya di produk apa? Tadi saya udah sebutin ya, yang lagi ngehit sekarang ini kosmetik, kuliner, makanan, kemudian di gamis atau home dress ya. Bahkan di mukena, di produk-produk basan yang basan jual sekarang alhamdulillah laris manis. Apalagi mukena yang ada tasnya itu tuh, dan tasnya itu ada quotes-nya. Ya, itu laris banget. Masya Allah. Tiap hari basan penjualan ada terus ya, sampai 20 pieces per hari. Alhamdulillah. Ya kalau misalnya Sabtu Minggu ya wajar lah ya, misalnya dapat penjualan hanya 5 pieces, itu ya udah biasa. Tapi kalau hari-hari biasa sampai 20 pieces gitu ya, apalagi basan kan punya agen. Nah, alhamdulillah ya beliau-beliau pada order juga. Mereka nggak gengsi jualin produk orang. Alhamdulillah. Oke, jadi di sini ada siapa lagi? Mbak Permata. Basan target apa saja yang ingin dicapai 1-2 tahun ke depan? Target basan gak muluk-muluk. Yang pertama pastinya jadi hamba yang solihah, jadi istri yang solihah, jadi ibu yang baik buat anak-anak. Dan rencananya basan punya mimpi dari jualan dari doyan gratis jadi pebisnis, buku yang akan basan launching ini ya, buku basan sendiri ya, ini buku khusus untukmu yang hendak menyerah dalam berjuang. Pokoknya di sini ada quotes dari basan, dan ini adalah perjalanan bisnis basan dari awal banget. Bahkan ada kisah cerita cintanya juga, ke cerita romantis, kemudian ada cerita bagaimana basan membangun hubungan dengan mertua, kemudian bagaimana perjuangan bisnis basan saat menghadapi ujian dan cobaan saat basan mencoba membangun brand produk sendiri, kemudian berawal dari kuter, dari quiz hunter, kemudian upgrade dari marketer, kemudian upgrade lagi jadi agen, kemudian bagaimana tips-tips jitu untuk pebisnis pemula. Itu semua dibocorin di buku dari doyan gratis jadi pebisnis. Dan harapan basan ya, setelah menjual buku ini basan bisa ngajakin umroh orang tua. Amin. Target ya, ini mimpi aja. Kalau misalnya pun nggak kecapai gitu, yang ya disyukuri aja berapapun penjualannya nanti ya. Oke. Kendala apa saja yang basan hadapi selama jadi pebisnis? Insya Allah dibocorin lengkap di buku basan yang akan launching sedikit lagi, insya Allah. Oke ya, mungkin wah Mbak Tifa telat nontonnya nih. Waalaikumsalam warahmatullahi, baru gabung. Oke, nggak apa-apa, nanti bisa di replay ulang.
Mungkin di awal bakalan banyak kendala teknis ya. Jadi insya Allah di sini Mbak San cuman mau kasih pesan aja sedikit. Semakin kita banyak membuat alasan, semakin sedikit langkah kita untuk berjalan. Kalau misalnya teman-teman udah fokus, udah menemukan passionnya di situ, kalau misalnya Anda udah klik nih sama owner yang sedang Anda fokusin gitu ya. Jadi ya udah gitu ya. Kalau bisa ya Anda terus fokus sampai menghasilkan. Kalau selama 3 bulan sampai 6 bulan Anda tidak menghasilkan, silakan ganti bisnis Anda. Silakan ganti passion Anda. Berarti Anda memang betul-betul tidak cocok di produk tersebut gitu. Itu saran dari Mbak San, ya. Jadi nggak mungkin dong gitu ya. Nggak mungkin kalau misalnya kita mau sampai tahunan bertahan sama dia, uang nggak menghasilkan kok. Tapi cek juga gitu ya. Tapi cek juga action Anda udah sampai mana. Kalau misalnya sebanding dengan action Anda gitu ya, udah action brutal, udah action gila-gilaan tapi tidak juga menghasilkan, itu pastinya itu ada yang salah gitu dari Anda ya, dari diri Anda sendiri. Jadi kunci yang pertama ya, kita sebagai pebisnis itu adalah kita harus mendapatkan ridho dari suami. Kalau kita udah dapet ya tiket ridho dari suami, otomatis kita juga bakalan dapet ridho dari Allah dong gitu. Oke, Umu Abdillah Hardianti, bagaimana mengatur antara keluarga dan bisnis serta urusan rumah? Itu nanti dibocorin di buku dari Doyan Gratis Jadi Pebisnis, dan Mbak bisa reply ulang video ini. Tadi udah Mbak San kasih tahu ya, tadi udah ada yang nanya di awal. Oke, Masya Allah Mbak Samsidar, Alhamdulillah. Semoga niat mulianya Mbak San tercapai buat orang tua Mbak San. Amin, Allahumma amin. Ini terima kasih banyak karena udah 59 menit, udah 1 jam kita di sini. Jadi Mbak San mau akhiri dulu. Kebetulan adik bayi Mbak San ini udah bangun ya, tadi tuh udah ada suaranya, udah ngulet-ngulet. Jadi Mbak San akhiri dulu live kali ini. Insya Allah bagi yang bertanya yang paling keren tadi bakalan Mbak San kasih gift ya. Tapi mudah-mudahan giftnya ini tidak, maksudnya jangan terlalu berlebihan ya ekspektasinya. Yang penting bermanfaat gitu buat Anda. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.